Yo, balik lagi di Goblet Bali Channel. Om Swastiastu. Sorry gengs, lama nggak nge-vlog. Ya, karena masih sibuk dengan urus kerjaan di rumah. Sekarang saya pengen membahas tentang urusan tentang percintaan yang episode ke-2. Nah, sekarang ya seperti yang saya bicara ulasan kemarin di video yang sebelumnya seminggu lalu. Pengen dari sekarang episode yang kedua. Saya mulai dari 1 tentang sistem kawin kontrak yang berada di suatu daerah. Mohon maaf, saya tidak ingin menyebutkan namanya, menyebutkan daerah itu dari mana, dan ini pengalaman saya pribadi. Nah, yang pertama saya pengen memberitahukan kepada orang tua, keluarga-keluarga di luar sana, dimanapun Anda berada, saya mohon jangan perjualbelikan anak perempuan kalian. Sayangi mereka seperti layaknya kalian menyayangi anak laki-laki kalian. Oke? Jangan jual atau diperjualbelikan hanya karena harta. Yang pertama, ini kisah saya pribadi. Sebelum itu saya ngerokok dulu. Woi. Nah, saya pernah kenal dengan seorang wanita yang berasal dari daerah itu, dan kita menghabiskan waktu bersama selama kurang lebih 1 tahun. Dan pada hari itu kita jalan bareng itu berpacaran mulai dari tahun 2018 akhir ya, November kalau nggak salah, November pertengahan akhir tahun November 2018. Nah, dan kita ya sering merantau satu bos lain tempat. Saya di warung makan, ada di kitchen, dan si mantan di toko sembakonya. Namun setiap masuk ke tempat kerja itu, ke rumah bos, setiap sudah melewati pintu gerbang, kami berdua sakit kepala, sakit pundak dan pinggang. Hampir semua karyawan yang bekerja di sana mengeluhkan sakit yang sama.
Nah, setelah itu si mantan saya ini setiap 5 menit pingsan, sadar lagi 5 menit pingsan, seperti itu. Dan selama bekerja di situ, si mantan saya ini terus seperti itu, tumbang. Padahal kerjaannya gak terlalu berat. Berat sih emang nyeritain tentang mantan ya. Tapi ini demi kalian, karena ini untuk podcast tentang life story dan vacation, masih seputaran Bali. Dan kelanjutannya saya bawalah kita berobat ke salah satu guru besar kami, ke salah satu guru besar saya, sampai si mantan saya ini hampir mati lumpuh. Ingat ya, ini kisah nyata, bukan hoax. Dan seiring berjalannya waktu, 4 hari sekali berobat lagi, 4 hari sekali, dan seterusnya sampai dia pulih kembali seperti sedia kala. Dan saya pun bukan maksud menyombongkan diri, dan saya pun untung bersyukur Tuhan masih memberikan saya jalan dan memberikan saya suatu anugerah, yaitu mata batin, mata ketiga saya. Dan ternyata di tempat kami bekerja dulu itu sudah menelan korban 1 orang, mantan karyawan di sana, yang dijadikan tumbal. Dan menurut saya, kenapa setiap bekerja ingin meraup penghasilan yang lebih, kenapa harus mengorbankan nyawa manusia? Kenapa harus memakai pesugihan? Kenapa? Apakah kalian kurang pede dengan usaha kalian sendiri? Apakah kalian kurang yakin tentang kemampuan kalian sendiri, sehingga kalian memakai jalan pintas dan memakai amalan-amalan yang dibenci oleh Tuhan? Kecuali seperti kami orang Hindu, hanya untuk upacara tertentu kita menyembelih binatang atau hewan. Seperti Muslim kan berkurban gitu kan, seperti sapi atau kerbau atau kambing. Nah, kalau kita di Bali itu hanya memakai yang haram, salah satunya babi, anjing belang hitam putih, hanya untuk di pura, hanya untuk di tempat suci, untuk melebur atau menjadi pengganti sebagai persembahan untuk alam semesta. Ini bukan pesugihan, kami bukan melakukan pesugihan, bukan. Kalau kalian belum tahu Bali, bagaimana orang Bali melakukan upacara adatnya, ayo ke Bali. Saya yang jadi guide-nya, saya undang kalian. Nah, kenapa harus memakai pesugihan? Memakai pesugihan buto ijo lah, babi ngepet, kuntilanak, tuyul, dan lain sebagainya. Ada yang nongol. Nah, pada seiring berjalannya waktu, dia udah sembuh dan kita pindah kerja ke
masih seputaran Bali, dekat-dekat rumah saya, dekat-dekat daerah rumah saya. Dia bekerja di sana kurang lebih selama 6 bulan. Masih tetap seperti itu, tapi kadang-kadang. Karena yang melakukannya itu selain karena di tempat kerja, di bekas tempat kerja, dan ada salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menyingkirkan kami berdua. Mungkin karena iri, atau mungkin karena salah satu oknum itu suka sama mantan saya, sehingga berusaha keras untuk memisahkan kami berdua, dan lain sebagainya. Dan saya masih setiap 4 hari sekali kami berobat, setiap 4 hari sekali kami berobat sampai sembuh total. Dan saya mengajaknya dia pindah kerja lagi yang lebih dekat dengan rumah saya. Namun tidak sesuai harapan. Masih saja ada gangguan medis dan non medis, dan serta bulian. Dan saya menyuruhnya gak usah kerja dulu. Pas pandemi dan pas corona datang, saya suruh dia berhenti dulu kerja. Dan saya mengajaknya dia menginap di kos-kosan saya, di kos saya, selama kurang lebih 3 atau 5 sampai 5 bulan lah. Dan pada bulan Juli kemarin kita berantem, kita bertengkar hebat lah, karena masih sama-sama nganggur kan ya, karena keadaan corona bangsat ini. Konspirasi global yang membuat kami berantem tengkar hebat. Namun saya tidak menggunakan fisik, hanya sebuah kata-kata saja. Nah, sebagaimanapun kesalahan seorang wanita, kalau kita sampai memukul seorang wanita, itu sama halnya kita memukul ibu kita sendiri yang melahirkan kita. Dan seiring berjalannya waktu, dia pergi ninggalin saya, mungkin karena emosi sesaat dan egonya masih tinggi, sama-sama ego. Pas dia udah beberapa hari di kampungnya, dia iseng memanggil tukang urut, dan kebetulan tukang urut itu dukun beranak juga. Nah, pas itu dia memberitahu saya usia kandungannya dia itu udah memasuki bulan kedua. Nah, pas dia pulang kemarin beberapa hari itu, dia gak tahu dia hamil, dia perutnya isi gitu. Saya kan udah seneng pas tahu dia perutnya udah isi, udah masuk bulan kedua, dan udah mau masuk bulan keempat. Kita berantem lagi lewat HP dengan dia membuat status postingan di WA seolah-olah dia tuh masih sakit hati tentang pertengkaran yang tempo hari. Nah, saya kan gak terima. Saya hanya ingin menanyakan baik-baik, untuk apa membuat status seperti ini seolah-olah kamu menyindir saya, seolah-olah kamu masih sakit hati tentang saya gara-gara saya. Dan dia hanya diam. Setiap saya tanya, walaupun masih sama saya di sini, dia hanya bisa diam. Setiap saya tanya kejujuran, kenapa kamu sekarang tertutup sama saya? Dan itu menjadi tanda tanya besar saya.
sampai pertengahan, sampai kita pisah, udah lost kontak. Dan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus kemarin, salah satu teman mantan saya ini memberitahu, mengirimi WhatsApp ke saya dan mengatakan maaf bahwa bayi dalam kandungan mantan kamu sudah tiada. Saya mohon maaf sebesar-besarnya pada kakak, ya saya disebut kakak oleh temannya mantan saya, cewek juga. Dan saya langsung shock. Wajar kan? Perut hamil udah 4 bulan. Itu udah berisi bro. Shock kan? Padahal gue tuh udah merasa seneng, bahagia banget itu. Tinggal nunggu tanggal pernikahan. Tinggal nentuin ngirim undangan dan nentuin tanggal pernikahan aja. Nah, pas gue dikasih tahu tentang itu, gue langsung shock, langsung hancur. Kayaknya badan gue ini udah gak ada rohnya gitu. Siapa sih yang gak shock habis dengar berita seperti itu? Dan di seluruh dunia ini mengharapkan bisa mempunyai keturunan. Dan Tuhan udah mengabulkan doa kita, memberikan suatu anugerah, suatu titipan Tuhan di dalam perut mantan gue. Tapi dia dengan sengaja atau tidak sengaja, dan menurut para teman-teman gue yang indigo dan para guru-guru besar gue yang berada di Bali, penglihatan di mata batin, calon anak gue itu sengaja dibunuh atas permintaan dari keluarga mempelai yang cowok yang akan meminangnya. Dan gue tambah syok berat. Gue hampir gila. Gue hampir gila. Hampir gila setengah mati. Dan gue iseng membuka mata batin gue lagi dan mencoba untuk fokus. Dan itu benar adanya. Dan si mantan gue ini terkena pelet. Apa sih gunanya pelet? Masih hanya gunain yang seperti itu di zaman sekarang. Kenapa kita bersaing secara sehat aja? Dan yang meminangnya ini bapak-bapak bro. Mikir gak? Hanya demi uang keluarganya rela mengorbankan anak ceweknya, dijual dan dipelet oleh bapak-bapak itu. Bagi kalian ya yang menjual anak-anak kalian hanya demi uang, gue sumpahin lu masuk neraka lu. Di samping anak gue udah disengaja dibunuh, mantan gue dipelet, dijual lagi. Kalau mantan gue berpaling dari gue dengan cara yang mungkin nemuin cowok yang lebih mapan dari gue ikhlas. Gue benar-benar ikhlas. Tapi yang gue gak terima, selain anak gue dibunuh dalam kandungan yang usia 4 bulan, dia dijual oleh orang tuanya hanya demi uang dan diguna-guna oleh si mempelai yang cowok. Udah tua bangka lagi. Yang itu yang membuat gue gak terima. Coba kalau kalian mempunyai kisah seperti ini, ayo kita sharing di bawah, di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya sebisa saya.
Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari ucapan saya tadi, mohon dimaafkan. Saya bukan maksud untuk menyerang, untuk mengujar kebencian atau permusuhan. Dan saat ini roh anak saya itu sempat mendatangi saya pada malam hari jam 12 malam. Dia mengatakan sebuah kata-kata, nggak percaya nih, merinding gue. Dan dia sekarang berada di sini, di sebelah gue. Kalau kalian punya mata batin, kalian bisa lihat dia ada di sebelah gue. Dan calon anak gue yang dibunuh itu udah gue siapin nama dengan nama Iputu Asoka Saputra. Dia mengatakan ke gue, anak gue mengatakan, "Ayah, jangan sedih. Aku bakalan ikut sedih kalau melihat ayah sedih. Ini bukan salah ayah. Ayah jangan merasa bersalah. Ayah jangan merasa bersalah." Aku tahu mama jahat. Ini juga kesalahan aku memaksakan diri buat bereinkarnasi kembali ke dunia ini. Dan aku janji gak bakalan membiarkan ayah menderita sendiri di sini. Dan aku gak bakalan tinggal diam melihat mama bahagia di atas penderitaan ayah. Sebelum mama mendapatkan karmanya, aku gak akan pernah terima ya. Dan aku udah maafin ayah, karena ini bukan salah ayah. Dan dimanapun ayah berada, aku akan di sana. Ayah cukup panggil nama aku pasti datang. Seperti sekarang ini, dia di sini sebelah gue. Gue gak percaya, gue merinding. Sampai muka gue merinding. Merinding. Dan setelah anak gue mengatakan kata-kata itu, gue langsung nangis. Gue gak tahu air mata gue itu jatuhnya dari mana, datang dari mana. Dan setelah gue benar-benar lost kontak dengan si mantan ini, kepala gue langsung sakit, benar-benar kayak habis kena sesuatu. Dan gue berobat, dan gue bertanya pada teman-teman gue yang indigo juga. Mereka bilang tuh gue tuh kena pelet dari dia, namun nggak 100%. Dan dari pertama mantan gue ini mengincar harta gue dan sengaja memperalat gue, rela melakukan hubungan terlarang sama gue hanya demi ingin mendapatkan harta gue. Tapi dia nggak berhasil. Makanya dia tuh milih pulang kampung, ninggalin gue. Selalu mencari kesalahan gue setiap kita berantem. Dan gue tersadar. Dan sempat beberapa hari lalu telinga gue berdengung, budek sebelah. Gue bunyiin musik sekeras mungkin, gue gak dengar yang sini. Kuping telinga yang kanan nih, yang kiri normal.
Dan gue beruntung gitu bisa lepas dari pengaruh pelet seperti itu. Dan nih, gue merinding nih, gue merinding. Dan gue beruntung masih dilindungi oleh para leluhur gue yang berada di belakang gue ini. Jika kalian mempunyai sixth sense atau kemampuan indigo lainnya, kalian bisa lihat di belakang saya ada siapa saja. Tapi saya di sini nggak sombong atau menyombongkan diri. Segitu dulu. Tunggu live saya selanjutnya. Tetap pantengin terus channel saya hanya di Doblet Beli Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lain waktu. Saya undur diri. Om Santi 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 Om. Ciao.